Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para habaib yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus Al-Habib Ali bin Syihab. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Dan juga pada seluruh habaib yang hadir pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Wabil khusus kepada Al-Habib Naufal bin Idrus bin Ahmad bin Idrus Al-Mutahhar selaku Khadimul Majlis An-Nur, dan juga Al-Habib Liyauddin serta dari keluarga Al-Habib Naufal yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan. Semoga semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Para muhibbin muhibbat ila habibina Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar, para murid, para kekasih dari Habib Idrus yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita mendapatkan satu kehormatan, yaitu bisa ikut menghadiri haul Al-Maghfurillah Al-Habib Idrus bin Ahmad bin Idrus Al-Mutahhar. Semoga semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya mohon maaf tidak ada persiapan dan agak kaget. Ya tentunya kalau kaget itu agak ndredeg, karena tiba-tiba saya diminta untuk mengisi tausiah yang pertama, dan ternyata tausiah yang utama sudah hadir. Siapa? Habib Ali, Gus Ali. Oh, saya kira Gus Ali Gondrong, bukan ya? Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau toh nanti tidak sesuai dengan selera panjenengan semuanya, saya mohon maaf, karena memang tidak ada persiapan sama sekali. Saya ingin memulai dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabi pernah mengatakan, mal mayyitu fil qabri illa wa huwa nadamun. Tidak ada orang yang mati
di dalam kubur kecuali semuanya menyesal. Jadi semua orang yang masuk ke dalam kubur semuanya menyesal. Apakah itu yang beramal banyak, apalagi yang beramal sedikit. Karena apa? Ketika seseorang itu masuk di dalam alam barzah, maka dia menjadi bagian apa yang disebut dengan ghaib atau gaib. Gaib itu kalau kita menyebutnya dengan istilah abstrak, wujudnya ada tapi belum bisa dilihat. Saya sering sampaikan, kalau kiai-kiai dulu itu membahasakan abstrak itu atau gaib itu, pernah ada satu cerita seorang santri yang susah sekali diberi pengertian tentang gaib. Maka santri itu dipanggil oleh kiainya, disuruh jongkok, kiainya kentut, os gitu. Santrinya ini nyungir-nyungir. Kiainya tanya, "Ana apa le?" "Mambu." "Nggih." "Mambu apa?" "Entut, Yai." "Lah kowe weruh wujude entut?" "Mboten." "Ya ngono kuwi gaib." Ruh itu ada, tapi kalau dilihat tidak bisa, belum bisa. Kita ini digambarkan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, bagaimana pahala. Barang siapa yang beramal pahalanya begini, ratusan, ribuan, sak macam-macamnya itu. Tapi kita tidak pernah melihat seperti apa yang namanya pahala. Tapi kenapa kita yakin 100%? Karena yang menerangkan itu adalah Al-Quran dan manusia yang disebut as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ketika memasuki alam barzah, alam gaib, maka dia akan menyaksikan wujud dari pahala. Bentuknya pahala itu seperti apa, dia akan melihat. Maka ketika orang masuk di dalam alam barzah yang pahalanya banyak, dia menyesal. Mengapa menyesal? Ya Allah, mengapa? Jadi Habib Naufal zikir paling lama 33 kali, paling lama. Jadi saya hitung cuma 20-an. Nanti ketika masuk di alam barzah menyesal. Kenapa kok cuma 20? Melihat pahalanya zikir. Kalau tahu begini, ya 1000 saya baca zikir. Begitu. Jadi saya mau berdiri ini Habib Mustafa bin Sumit, ya, karena ini berjejeran sama Mustafanya. Satu Al-Muhdar, satu, maka saya jelaskan Habib Mustafa bin Sumit. Saya mau berdiri ini, beliau mengatakan Josuisu 5 menit jadi. Ya. Tapi setelah saya tausiah seperti ini, beliau deloi. Kalau saya 5 menit selesai, dia mesti gelo. Kok 5 menit tok nyapa ngono. Mbok sing suwi. Ora. Tetap berarti nekat iki. Ya. Nah, semua manusia berada di dalam kubur ini menyesal. Tapi ada yang menyesal dengan kebahagiaan atau ditambah dengan kebahagiaan, ada yang menyesal terus menerus. Seperti Al-Maghfurilah Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar. Saya yakin beliau termasuk orang yang menyesal, sekalipun pahala beliau ini tak terhitung. Keinginan beliau ini pasti, kenapa kok saya
harus dipanggil dahulu. Saya belum ke sana, saya belum ke sana. Padahal santri beliau ini sudah ribuan. Tapi penyesalan beliau ini tidak berkepanjangan. Alhamdulillah. Apalagi setiap saat beliau mendapatkan kiriman-kiriman jariah, baik itu yang berupa sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat ataupun putra-putri yang soleh yang selalu mendoakan. Ini patut kita jadikan renungan untuk kita semuanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan, sering-seringlah kamu ziarah ke kuburan, karena ziarah itu mengingatkan akan kematian. Jadi pada hakikatnya kita hadir di dalam makam-makam ini untuk iktibar. Ini orang yang mulia, didatangi oleh semua orang yang banyak ini. Kalau tidak orang hebat tidak mungkin. Tidak ada seorang koruptor gali di holi sing teko sakmene ora mungkin. Ora sudi ya ngeholi koruptor, wis koruptor gali pisan. Tidak mungkin. Ini satu bukti. Ya, satu bukti bahwa yang diholi ini adalah orang yang baik, orang yang dicintai banyak orang. Nah, oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingat dulu waktu haul pertama di makam ini, ya, saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan tausiah. Jadi ini belum dibangun, ya, masih masih belum ada bangunan ini. Saya mengatakan bahwa santri-santri murid-murid dari Habib Idrus ini, mohon maaf, banyak yang sebelumnya buta tentang agama. Ini Mbah Danu ini, saya berani nyebutnya. Sebelum kenal beliau ini nggak tahu apa-apa ini. Betul nggak, Mbah? Siapa lagi santrinya Habib Idrus? Saya ini adik iparnya beliau, baru tahu ya. Saya ini rumahnya dekat dengan beliau, jadi saya tahu. Ditambah lagi saya kenal beliau itu sebelum jadi adik iparnya. Jadi sejak saya masih remaja saya kenal, tahu siapa itu Habib Idrus. Yang waktu itu saya tahunya itu Habib Idrus itu orang yang senang ziarah. Orang yang senang ziarah. Saya pernah ketemu tanggal 10 Syawal lagi ngobrol-ngobrol, terus yuk melu, diajak acara haulnya Mbah Soleh Darat malam-malam waktu itu. Oh, saya masih remaja, masih koboi. Saya mikir pengajian kok ning kuburan pengi-pengi apa to Bang Yik. Saya kalau manggil Bang Yik itu wis tong kuwi ngerti dhewe. Cara apa Pak Ndut itu lho, wis to melu aku enak-enak. Seperti begitu. Nah, kita bayangkan seorang yang seperti Mbah Danu yang tidak tahu apa-apa, belum kenal maulid, belum kenal manakiban, dibina oleh beliau sehingga menjadi orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru saja, satu saja yang diajarkan, yang dibina oleh beliau ini, pahalanya ini, jariahnya mengalir. Belum lagi semua, ya, ini ada ini dari Gunung Pati, golongane Mbah Sari, coba lagi mana? Apa? Mbah Aziz barang wi, lumbian iki sone apa? Ora ngerti apa-apa. Ana sing jenenge sabar, sabar teko ora? Sabar ngerti apa? Mbiyen sak durung kenal Habib Idrus. Saya tahu, wong saya adik iparnya. Ya toh? Jadi kalau nunjuk saya penggantikan tausiah Habib Noval ya tepat.
Coba kalau yang ditunjuk Habib Mustafa bin Sumit bubar nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, medun misalnya. Ya, saya kan ngerti. Jadi kalau mengisi tausiah haul itu diharapkan itu para murid-muridnya, para santri-santrinya, karena tahu persis apa yang diajarkan oleh sahibul haul. Begitu. Nah, yang terakhir sudah 15 menit lebih sedikit ya. Jadi Habib Noval tadi mengatakan 20 menit, Habib Mus ngomong 5 menit. Jadi saya kurangi 5 menit aja ya. Masya Allah. Saya itu kalau tahu saya di depan habaib ini paling keder. Kalau saya tanya gimana Habib, wis bismillah, ning aja suwi-suwi. Selalu seperti itu. Kalau di Pekalongan barang itu rasa Habib ya her aja suwi-suwi ya. Ya Allah, bingung. Anak beliau ini ora ono, oh tak jak rong jam wani aku. Iki nek rong jam ditarik sarungku gini. Jare Habib mesti juk jare. Pian antai kowe. Begitu ya, yang terakhir hadirin hadirat rahimakumullah. Panjenengan semua ini adalah putra putri dari Al Habib Idrus bin Ahmad Al Mutahhar. Santri murid itu adalah putra putrinya. Begitu. Kata satu hadis, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ini ingin membalas budi baik dari orang tua saya, tapi beliau sudah wafat. Bagaimana caranya? Gitu. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, istaghfir lahu, selalu mintakan ampun untuk dia. Jadi yang pertama, yang terbaik adalah memintakan ampun untuk orang tua. Kita ini adalah anak-anaknya, gitu ya. Yang kedua, teruskan kebaikan dari orang tuamu. Apa yang dilakukan yang baik, lanjutkan. Itu sama halnya kalian membalas budi orang tuamu. Jadi kalau kita ini berbicara antara kita dengan al-maghfirillah, apa yang diberikan kepada kita yang baik kita lanjutkan. Khususnya adalah aurat-aurat atau wirid-wirid yang diajarkan, atau ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang diajarkan, atau langkah-langkah apa yang beliau lakukan ini diteruskan. Jaga nama baik orang tua. Termasuk kita ini sebagai santri atau murid jamaah dari Ribat An-Nur harus menjaga nama baik Ribat An-Nur, sama halnya menjaga nama baik Habib Idrus. Jadi kalau misalnya orang tua begini, kita ikuti. Dan yang ketiga, putuslah keburukan orang tuamu. Jadi jangan meneruskan keburukan orang tua. Orang tua biasa kalau 17 Agustus nyumbang sakret. Tahu sakret? 17-an melek-melek malam tirakatan nyumbang banyu gendeng sakret. Tahu ya? Bapak ini mati, panitia ini marani, bos, ini biasanya bapakmu sakret loh, siap, ya sakret. Begitu diserahke bapaknya didak-idak karo malaikat. Kubur cep lu apa iki malaikat? Lah iki anakmu neruske sunahmu kae. Bapake ning kubur jangkrik, ciloko kowe uripmu. Dadi ning kubur iso miso-miso. Oh, anak digedek-gedek malah. Jadi apa yang menjadi keburukan orang tua jangan dilanjutkan. Ada orang yang misalnya sumpah-sumpah, wah aku ora bakal ngidak masjid kuwi selama imame bondes kuwi. Ora gelem mlebu masjid. Begitu orang tua kita meninggal, kita masuk ke masjid.
Kalau beliau masih hidup, kita mungkin masih menghormati. Jadi kalau kita masuk masjid, orang tua akan marah. Wah, iki ngaku musuhan be imam malah ki mlebu, kurang ajar gitu. Tapi kalau sudah meninggal, kita masuk ke masjid, orang tua ini bersyukur, alhamdulillah, keburukanku tidak dilanjutkan. Tapi kalau kita meneruskan, orang tua tidak karo malaikat. Apa meneh ki malaikat? Nek anakmu terus ke sunahmu. Jadi sunah itu, sunah kan ono sunah sayyi'ah. Jadi perilaku yang tidak baik. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan bersama. Ya, insya Allah kebaikan-kebaikan dari Al-Maghfurillah ini sangat banyak sekali. Apabila kita mau menjadi anak yang soleh, maka lanjutkanlah kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah beliau akan tersenyum dan akan senantiasa mendoakan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.